Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan melakukan instalasi OpenStack menggunakan Ubuntu Live Server. Nah, di sini eh, bagian name dan operating systemnya itu dengan nama kelompok satu dan tipenya adalah Ubuntu. Kemudian ini eh, apa bus memorinya 4 GB dan prosesornya 4. Kemudian ini 50 GB. Nah, setelah kita finish, lalu kita setting di sini storage, eh, mengambil dari Ubuntu ini, kemudian networknya adalah bridge adapter. Oke, setelah selesai kita klik OK, kemudian kita klik start. Setelahnya kita install Ubuntu servernya. Klik enter dan continue method updating. Back dulu bentar. Back, back, info, ketik DHCP, save, terus ini, dan, 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 ini juga dan. Nah, ini kita tunggu instalasi sistemnya sampai selesai. Oke, setelah selesai, kita masukkan sesuai dengan yang tadi kita buat username-nya, kemudian passwordnya, lalu kita masuk ke root,
Kemudian kita lakukan updating. Oke, setelahnya kita setelah mengupdate dan mengupgrade itu kita apt add repository universe. Enter. Oke, selanjutnya kita exit. Kita tambahkan user. Kita kemudian kita ketikkan echo stack all no password um, all /etc/sudoers. Lalu kita exit. Nah, kita ke ini stack, kemudian passwordnya tadi itu yang baru. Nah, di sini kita lakukan cloning terhadap devstack https git openstack.org slash openstack.stripdevstack. Nah, setelah kita berhasil mengcloning devstack tersebut, kita ls dulu, kita cek. Nah, di sini devstacknya udah ada. Lalu kita ke chon untuk melakukan apa sih? Akses itu kita ubah, kita permission itu kita ubah. Ini chon min r stack devstack, kemudian cd devstack. Ini kita masuk ke devstacknya. Setelahnya kita ketikkan sudo cp samples local.conf, kemudian titik local.conf. Nah, lalu kita cek ke ininya IP kita. Oke, ternyata kita perlu install terlebih dahulu. Install net tools. Oke, kemudian kita if config. Oke, jadi ini kita itu adalah 192.168.18.21. Oke, kita ke sudo nano local.conf. Nah, di bagian admin password sampai service password ini kita ubah isinya menjadi Unix. Ini juga Unix.
kemudian ini juga Unix, dan ini juga Unix. Nah, setelahnya host IP yang ini kita uncomment, lalu kita isikan eh, IP-nya tadi yang 192.168.18.21. Oke, ini kita save. Oke, kita cek sekali lagi apakah benar. Ya, sama ya 192.168.18.21. Nah, tahapan terakhir kita akan menginstal OpenStack-nya dengan titik slash stack titik sh. Nah, untuk proses ini sangat lama, maka akan kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Baik, setelah tampilannya seperti ini menandakan proses instalasi dari stack .sh tadi itu berhasil. Nah, di sini dapat kita lihat untuk IP address-nya adalah 19168.18.21 dan ini dapat kita gunakan untuk mengakses dashboard dari OpenStack-nya. Nah, untuk usernya ada admin dan passwordnya untuk Unix. Oke, mari kita coba saja apakah bisa. Oke, nah, eh, ini kita username-nya menggunakan admin ya, admin dan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Nah, di bagian sini kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard dari OpenStack itu Horizon. Nah, di sini tuh kita bisa melihat ada compute, kemudian volume dan juga network. Nah, untuk compute ini kita bisa melihat berapa instan yang sudah menggunakan dan berapa RAM yang sudah menggunakan. Nah, mungkin untuk proses instalasinya seperti ini. Kita menggunakan Ubuntu Live Server untuk menginstal OpenStack-nya dan kita mengaksesnya melalui eh, IP yang kita dapatkan dari hasil instalasi tadi, langsung kita ketikkan di URL-nya. Baik, selanjutnya di sini kami akan melakukan tahapan-tahapan yang ada di chapter 3 OpenStack API ini. Nah, yang pertama ini kita menggunakan OpenStack CLI. Nah, itu tuh eh, jadi dia yang berbasis line interface ya komennya. Nah,
kita tuh bisa melihat atau mengidentifikasi apa aja klien yang sudah terinstall. Bisa menggunakan paket manager untuk mengidentifikasi klien-klien yang sudah terinstall menggunakan perintah ini. Namun karena kita ada di Ubuntu, jadi perintahnya adalah dpkg min-l grep python dot bintang client. Dan ini dia jadi menampilkan semua eh, klien-klien yang ada di OpenStack ini. Yang di sini tuh ada Python 3 strip HTTP lib 2, kemudian Python 3 strip launchpad lib, kemudian Python 3 strip lazr dot restful client dan juga Python 3 strip nova client. Nah, ini kan ada banyak eh, apa kliennya. Misalkan kita ingin menginstal satu yang seperti contoh ini ada Keystone Client. Di sini kita bisa menggunakan perintah sudo apt get install. Nah, karena tadi itu namanya adalah Keystone Client, maka di sini yang tadinya ini kita ganti jadi Keystone Client. Nah, maka dia akan kita klik Y. Nah, dia ini akan menginstal eh, Python 3 Keystone Client tadi. Oke, ini kita klik OK. Nah, setelahnya jika kita lihat, nah itu Python 3 Keystone Client ada di bagian nomor 2 di bawah HTTP lib 2 itu sudah tertambah setelah kita melakukan instalasi kliennya itu menggunakan sudo apt get install. Nah, selanjutnya di API ini juga si klien ini yang eh, kan kita terdapat klien Glance. Oh, kita install dulu kalau gitu klien Glance-nya, glance.client, Glance. Setelahnya kita ingin mencoba ini karena di sini di penjelasan ini bahwa setiap klien seperti contohnya Glance ini dapat menggunakan perintah help untuk eh, melakukan hal yang mereka inginkan. Contohnya di sini tuh ada image create. Jadi dia ingin membuat image. Nah, tuh kan nih. Most client have internal help section that can be print with the help option. Nah, jadi dia setiap klien seperti Glance atau yang lain itu bisa menggunakan bantuan help ketika dibutuhkan. Nah, contohnya di sini kan kita Glance help image create. Nah, ini dia sudah terjalan image create-nya. Selanjutnya eh, di sini juga apa Python 3 OpenStack Client atau klien OpenStack ini memiliki mode yang bisa kita gunakan langsung seperti OpenStack. Nah, ini menandakan kita sedang di prompt-nya OpenStack itu sendiri. Nah, misalkan kalau begitu kita install dulu yang OpenStack Client. Oke, eh, langsung kita coba saja OpenStack gitu ya. OpenStack help. Oh, bentar. OpenStack.
Nah, kita bakal ada di Pro OpenStack, lalu kita ketikkan help, maka dia akan menampilkan eh, bantuan-bantuan yang di sini. Misalkan di sini tuh dia menampilkan komen-komen yang bertopikan dengan bantuan gitu. Jadi kita bisa tahu apa saja seperti perintah-perintah yang ada di sini. Nah, kemudian kita juga eh, bisa menggunakan key per create ini seperti perintah apa setelah helpnya. Jadi kita bisa ketikkan help. Oke, sebentar. Let's get some Oke, sudah berhasil keluarnya tadi. Sedikit ada kendala. Ini kita exit aja. Nah, itu tadi untuk OpenStack yang ini. Nah, selanjutnya eh Horizon Arsitektur. Nah, tampilan dashboard apa login dari OpenStack ini seperti ini yang sudah kita dapat tadi di awal sebelum kita login. Nah, eh jadi kita kan tadi sudah menginstal stack.sh. Nah, stack.sh itu juga menginstal Horizon. Ini mana Horizon ini akan menjadi eh, yang membantu menyelesaikan dashboard itu atau menampilkan dashboard dari menggunakan extensible framework untuk membangun dashboard yang baru seperti ini. Nah, oke, error. Nah, selanjutnya di bagian sini ada creating and managing RC files. Nah, RC files ini dapat kita download dengan ke admin. Jadi kita ke sini ke admin dan juga OpenStack RC file. OpenStack RC file itu, nah ini kita dapat mendownloadnya. Nah, hasil download yang tadi akan berupa seperti ini. Admin open rc.sh. Kalau kita buka di Notepad akan seperti ini. Hasil dari downloadan tadi. Ada OS URL, OS project dan lain-lainnya. Yang ini. Password, project name, kemudian eh, username, password dan lainnya. Oke. Ya eh, mungkin sekian saja video dari kelompok satu yang membahas tentang instalasi dari OpenStack menggunakan eh, Ubuntu Live Server dan juga cara OpenStack API yang pada di chapter 3 ini. Ya mungkin apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penjelasan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu akan membahas tentang chapter 3 yaitu OpenStack APIs. Untuk anggota dari kelompok ini itu ada Aladin Ali Ahmad Al-Gherafi, lalu ada Fitra Dwi Nugraha, ada Reva Hibatullah, dan saya Rizky Mahesa. Lalu untuk pengantar dari OpenStack API ini merupakan sekumpulan endpoint yang digunakan untuk mengakses dan mengelola berbagai layanan di dalam OpenStack. API ini mengikuti pola REST atau Representational State Transfer yang memungkinkan pengguna melakukan operasi seperti membuat,
menghapus, memperbarui, dan membaca sumber daya dengan menggunakan HTTP. Lalu untuk API ini atau Application Programming Interface menyediakan antarmuka yang memungkinkan interaksi dengan layanan-layanan di dalam lingkungan OpenStack seperti komputasi atau Nova, penyimpanan seperti Cinder dan Swift, jaringan seperti atau Neutron, dan layanan identitas atau Keystone. API ini memungkinkan pengguna dan pengembang untuk mengelola dan mengontrol sumber daya cloud OpenStack, baik melalui Command Line Interface atau CLI, ataupun menggunakan dashboard Horizon. Nah, untuk di jenis-jenis OpenStack API ini salah satu contoh gambarannya kalau di OpenStack itu ya seperti yang saya bilang tadi ada compute, ada identity untuk usernya, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jenis-jenis OpenStack API. Yang pertama adalah Compute API atau Nova, yaitu menyediakan fungsionalitas untuk memanajemen instance virtual atau VM, termasuk pembuatan, penghapusan, dan pengelolaan dari instance. Kemudian ada Networking API atau disebut Neutron, mengizinkan untuk membuat dan mengelola objek jaringan seperti jaringan, subnet, dan port, di mana layanan OpenStack lainnya dapat digunakan. Plugin dapat diimplementasikan untuk mengakomodasi peralatan jaringan dan perangkat lunak yang berbeda, yang memberikan fleksibilitas untuk arsitektur dan pengarahan OpenStack. Lalu selanjutnya ada Block Storage API, atau yang disebut Cinder, yaitu juga dikenal sebagai volume storage, yang menyediakan akses ke perangkat penyimpanan persisten. Kita dapat berinteraksi dengan block storage dengan menyematkan volume untuk menjalankan instance seperti Anda mungkin memasang drive USB ke server fisik. Anda dapat melepaskan volume dari satu instance dan memasangnya kembali ke instance lain dan datanya tetap utuh. Kemudian ada Identity API atau disebut Keystone, adalah API yang menyediakan layanan untuk mengelola identitas pengguna, autentikasi, dan otorisasi. Kemudian identitas API ini memungkinkan aplikasi atau sistem untuk memverifikasi identitas pengguna, mengelola izin akses, serta menjaga keamanan akses ke sumber daya. Kemudian ada Image API atau yang disebut Glance, yaitu untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan image sistem operasi yang digunakan oleh virtual machine. Glance ini menawarkan REST API yang mengaktifkan untuk query metadata image mesin virtual dan mengambil image yang sebenarnya. Lalu kemudian ada Object Storage API atau yang disebut Swift, yaitu menyediakan perangkat lunak yang menyimpan dan mengambil data melalui HTTP. Objects atau blobs of data disimpan dalam hierarki organisasi yang menawarkan akses anonymous read-only, akses yang ditentukan ECL atau bahkan akses sementara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aladin. Cara melihat Horizon menyiapkan server web. Pastikan Horizon server seperti Apache. Pastikan browser mendukung Horizon. Kita perlu menggunakan browser yang bisa bekerja untuk Horizon seperti Firefox, Chrome, dan Edge. Install layanan OpenStack yang diperlukan. Horizon memerlukan beberapa layanan OpenStack, di antaranya adalah Keystone, layanan untuk autentikasi dan otorisasi pengguna. Nova, layanan manajemen komputasi. Neutron, layanan manajemen jaringan. Glance, layanan manajemen image. Konfigurasi endpoint Keystone untuk layanan opsional. Jika endpoint Keystone telah dikonfigurasi untuk layanan opsional seperti Cinder, Swift, Edge. Akses Horizon melalui browser. Setelah semua layanan yang diperlukan terpasang dan Horizon sudah dikonfigurasikan dengan benar,
maka kita dapat mengakses dashboard Horizon dengan browser yang compatible dengan URL. Selanjutnya Rifa akan continue. Baik, selanjutnya itu kita akan melihat bagaimana cara membuka OpenStack itu pada Horizon atau melalui browser. Nah, di saat kita akan melakukan eh, OpenStack itu di browser, kita sudah mengetahui dulu IP apa yang kita dapatkan di dalam hal ini kelompok kami menggunakan Ubuntu Server dalam penginstalan OpenStack-nya. Nah, IP yang telah kami dapatkan, kami konfigurasikan di eh, nanolocal.conf. Jadi kalau mau ngeceknya kita bisa ipconfig dulu, ngecek IP-nya. Nah, di situ IP config-nya coba pakai if config gitu. Apa enggak? Nah, itu yang sudah kita dapat. Nah, kita menggunakan yang npost. Yang npost tuh ada 192.168.255,25567/24. Nah, itu kita menggunakan IP tersebut untuk mengakses di browsernya. Kita ke browser. Nah, di browsernya itu, nah itu, maka dia kita bisa mengakses dashboard dari OpenStack-nya berdasarkan IP yang ada itu. Nah, ini setelah eh, kita akan login menggunakan username yang kita sudah buat di konfigurasi local.conf, yaitu di sini ada admin dan juga password yang sudah kita buatkan. Nah, setelah kita berhasil mengisinya, kita akan masuk ke dashboard dari si OpenStack tersebut. Nah, di OpenStack tadi seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan, di sini tuh ada API dari OpenStack itu sendiri seperti ada block storage, kemudian compute, identity, image, network dan juga lainnya. Nah, di dashboard apa client API OpenStack dari dashboard OpenStack ini sendiri bisa kita lihat seperti ini melalui Horizon dengan mengakses API IP dari yang kita dapatkan di Ubuntu server tadi. Nah, jika kita ingin melalui CLI, ini kan tadi kita melalui browser. Nah, kalau melalui CLI atau command line ini, nah kita bisa mengetikkan yang ada di persen apa PPT. Coba ke PPT. Nah, kita bisa mengetikkan dpkg min l, terus kita ngegrab python dot apa bintang klien ini tandanya kita akan menampilkan semua klien-klien atau bisa dibilang API-nya juga dengan perintah sintaks ini. Nah, setelah kita mengetikkan ini, maka dia akan menampilkan klien-klien yang terinstall di OpenStack itu sendiri. Nah, di sini contohnya dapat kita lihat ada eh, yang pertama itu ada Python 3 HTTLib 2, terus Python 3 Launchpad lib dan seterusnya. Nah, ini ada yang bisa lebih seperti yang ada di dashboard, yaitu adalah Nova Client. Nah, ini adalah yang Nova Client atau Compute itu termasuk klien yang terinstall di eh, Ubuntu server ini. Ya, mungkin kalau kita mau menggunakan OpenStack itu bisa melalui CLI seperti di Ubuntu servernya atau bisa juga melalui Horizon dengan IP yang kita dapatkan di Ubuntu servernya. Mungkin penjelasan dari kami untuk chapter 3 OpenStack API ini hanya sampai sini dan mohon maaf bila ada salah dan kekurangan dalam penjelasan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.